Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 49884990. Dev menyerbu ke tengah kerumunan ratusan prajurit. Di antara 100 prajurit tersebut, ada lebih dari 30 biksu di alam dispersi negeri peri, dan sisanya semuanya berada di atas tingkat ke-8 alam transformasi negeri peri. Harus dikatakan bahwa para prajurit di penjara surgawi kota macan terbang sangat kuat. Ketika orang-orang ini menggabungkan kekuatan, tekanan terhadap Dev langsung berlipat ganda. Jika bertarung satu persatu, Dev masih bisa membunuh siapa saja dari mereka dalam hitungan detik. Tetapi dengan ratusan prajurit yang bergabung, Dev benar-benar tidak berdaya. Kalau tidak, dia tidak perlu membawa peri gila dan Tobias Son berlarian ke samping. Ada puluhan ribu prajurit di kota ini. Bahkan jika Dev berusaha sekuat tenaga dan membunuh mereka semua, dia mungkin akan kelelahan sampai mati. Saat kedua sisi melakukan kontak, sosok Dev meledak dengan auranya. Pada saat yang sama, tombak panjang terbang lurus ke arah Dev. Melihat ini, Dev mengayunkan pedang penebas naga di tangannya ke depan. Boom! Tombak itu langsung hancur oleh energi pedang. Pada saat yang sama, Dev mengepalkan tangan kirinya dan kemudian meninju. Tinju cahaya suci. Boom! Dalam sekejap, hembusan angin kencang keluar dari tangan Dev, dan prajurit yang ada di depan langsung terkena pukulan itu. Baju zirah mereka hancur satu persatu, dan prajurit di depan memuntahkan darah satu persatu. Organ dalam mereka hancur oleh pukulan ini, dan mereka semua mati dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, prajurit di belakangnya datang dengan senjata di tangan dan menusuk tubuh Dev dengan tombak. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, kemudian tubuh emas yang tak terhancurkan menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu mengejutkan para prajurit. Tombak panjang menikam tubuh Dev, namun tidak dapat melukainya bahkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan ini. Sekalipun tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu hancur, tubuh fisik Dev sangat kuat, jadi mustahil baginya untuk terluka. Dev menahan tikaman beberapa tombak dan mengayunkan pedang penebas naga di tangannya, memancarkan kilatan cahaya pedang. Swoosh! Swoosh! Dengan pedang ini, kepala para prajurit yang menikam Dev langsung terpenggal, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Akan tetapi, para prajurit ini tidak takut dan terus menyerang Dev. Dev juga tidak lagi mundur. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang penebas naga di tangannya dan merenggut nyawa para prajurit itu. Sekarang Dev hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh. Peri gila dan Tobias Son berada di kedua sisi Dev, melindungi sisi kanan dan kiri Dev, sekaligus menyerang para prajurit itu. Ketiga pria itu bekerja sama satu sama lain dan saling menyerang ke depan. Semakin banyak Dev dan kedua rekannya membunuh, semakin bersemangat mereka, dan para prajurit pun menjadi semakin bersemangat seiring berjalannya pertempuran. Kini kedua belah pihak terperangkap dalam pembantaian yang gila-gilaan. Agak sulit bagi Dev untuk berhadapan dengan ratusan prajurit sendirian, tetapi dengan adanya peri gila dan Tobias Son, Dev merasa jauh lebih santai. Ketiga pria itu dengan cepat membantai hampir separuh prajurit. Makin lama pertempuran berlangsung, makin berani mereka, sementara para prajurit makin ketakutan. Jangan hanya duduk di sana, pergilah dan bebaskan orang-orangmu. Sambil bertarung, Dev melihat Aisyah yang bersembunyi dan berteriak. Mendengar Dev berteriak, Aisyah pun menyuruh Elijah untuk tidak berlarian, lalu dia bergegas masuk ke dalam penjara dan mulai menyelamatkan orang-orangnya. Seorang kapten prajurit melihat situasi ini dan tahu bahwa jika mereka terus membuang-buang waktu, mereka semua akan mati di sini. Terutama jika tahanan manusia dibebaskan, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Mundur, mundur dari penjara. Kapten prajurit berteriak keras. Dia tidak ingin terus terlibat dengan Dev dan yang lainnya. Selama dia melarikan diri dari penjara dan keluar, ada puluhan ribu prajurit di kota di luar. Tidak mungkin bagi Dev dan anak buahnya untuk melarikan diri dari kota ini, jadi tidak perlu bertarung sampai mati dengan Dev di sini. Kapten prajurit berbalik dan berlari bersama prajurit yang tersisa. Melihat ini, Dev dan peri gila melompat dan mengejar prajurit yang melarikan diri. Dev tidak akan membiarkan orang-orang ini lolos. Membunuh untuk membayar nyawa, melunasi hutang.
Orang-orang ini telah membunuh begitu banyak orang, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka lolos begitu saja? Melihat Dev dan yang lainnya menggertakkan gigi, Kapten prajurit itu mengerutkan kening dan berkata, "Ayo, semuanya cepat keluar dari penjara ini." Setelah berkata demikian, semua prajurit yang tersisa bergegas keluar dari penjara. Dev dan dua orang lainnya terus menyerang musuh mereka, dan prajurit tewas setiap saat. Dev sangat cepat, dan pedang penebas naga di tangannya bahkan lebih cepat lagi. Cahaya pedang mengikuti seperti bayangan, terus-menerus membunuh prajurit yang melarikan diri. Melihat para prajurit bergegas menuju gerbang penjara, selama mereka bisa bergegas keluar penjara, mereka dapat segera memberitahu para prajurit di kota. Saat itu, mereka akan mengepung penjara ini dengan rapat dan Dev beserta yang lainnya tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dev menjepit ujung jarinya, lalu suatu pola formasi samar-samar muncul di udara, lalu tiba-tiba berkelebat. Saat berikutnya, sebuah formasi tiba-tiba muncul di pintu masuk penjara surgawi. Ketika para prajurit menyerbu ke sana, mereka langsung terlempar oleh suatu kekuatan. Melihat hal ini, raut wajah prajurit itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kalian hancurkan formasi ini dengan paksa, dan yang lainnya akan bertarung bersamaku. Kapten prajurit masih membuat pengaturan pada saat ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan formasi tersebut dengan paksa, dan kemudian membawa orang untuk menghentikan Dev dan yang lainnya. Dia ingin bertahan sampai formasi itu dihancurkan. Beberapa prajurit mulai menghancurkan formasi dengan paksa, dan sang kapten bersama prajurit yang tersisa, berbalik dan menatap dingin ke arah Dev dan dua orang lainnya. "Mengapa kamu ingin membunuh kami semua? Bahkan jika kamu membunuh kami semua, masih ada banyak tentara di kota di luar penjara, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri." Kapten prajurit menanyai Dev. "Saat kamu membunuh manusia-manusia itu, pernahkah kamu berpikir untuk apa kamu membunuh mereka semua?" Dev berkata dengan dingin. Begitu Dev menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menghilang, dan pedang penebas naga di tangannya menebas ke arah kapten prajurit. Sang kapten prajurit tampak garang dan berteriak, "Ayo semua bertarung." Tiga sosok kembali menyerbu ke barisan prajurit. Setelah hanya sebatang dupa, suara perkelahian berhenti. Peri Gila dan Tobiason duduk di tanah sambil terengah-engah. Saat ini, mereka berdua benar-benar kelelahan. Dev juga menghabiskan banyak energi, tetapi dia masih bisa bertahan. Dia terlihat memeriksa mayat para prajurit. Selama mereka menemukan tas penyimpanan atau hal yang berguna, Dev akan mengambilnya. Lebih dari 100 prajurit dibunuh seluruhnya oleh Dev dan yang lainnya. Hanya ada lebih dari 100 prajurit, tetapi Dev dan yang lainnya cukup kesulitan untuk membunuh mereka. Jika ada puluhan ribu prajurit, Dev bahkan tidak berani memikirkannya. Untungnya, Miles telah memimpin prajurit kota badak untuk menyerang kota macan terbang. Dia percaya bahwa sebagian besar prajurit akan dipindahkan oleh Chandler untuk melawan serangan kota badak. Pada saat ini, Aisyah muncul, dan di belakang, ada ribuan biksu ras manusia. Tampaknya semua biksu manusia ini berada pada masa puncaknya, dan yang tua, lemah, wanita dan anak-anak seharusnya dibunuh. Para pemuda yang tersisa dapat digunakan sebagai budak. Aisyah menatap prajurit yang tewas dan berkata dengan tak percaya, "Kalian membunuh semua prajurit ini." Dev mengangguk, "Bunuh mereka semua." Peri Gila melirik para biksu ras manusia dan mendengus dingin. Ribuan biksu manusia dibantai oleh lebih dari 100 prajurit, tetapi tidak ada yang melawan. Sungguh menyedihkan, sangat menyedihkan. Tahukah kalian mengapa kalian, para biksu manusia, adalah yang paling lemah dan paling mungkin diganggu? Karena kalian semua hanya memikirkan diri kalian sendiri dan tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri, maka banyak sekali orang yang dibantai oleh hanya lebih dari 100 prajurit. Sekalipun kalian orang biasa, jika kalian tidak bisa mengalahkan para prajurit itu, kalian hanya menutup mata dan tetap menjilat mereka. Kalian sangat menjijikan. Sayang sekali kalian manusia terlalu pintar. Kepintaran kalian malah jadi bumerang. Perkataan Peri Gila bagaikan jarum baja, menusuk dalam-dalam ke hati para biksu manusia ini. Mereka semua memang mati rasa dan tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melawan. Bagaimanapun juga, di penjara surgawi ini, perlawanan berarti kematian. Mungkin jika mereka bertahan, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Pemikiran seperti inilah yang memungkinkan lebih dari 100 tentara membantai begitu banyak biksu manusia.
Aisyah juga malu dengan apa yang dikatakan oleh peri gila, dan berbisik kepada Dev, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kurasa akan ada banyak prajurit yang menunggu kita setelah kita keluar dari penjara ini. Mungkin tidak akan ada banyak prajurit di luar sekarang. Kita akan menahan mereka saat waktunya tiba. Kamu bisa membawa orang-orangmu pergi. Dev berkata pada Aisyah. Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Kekuatan terletak pada jumlah, kata Aisyah. Dev menggelengkan kepalanya, kalian hanya akan memperlambat kami, kalian sama sekali tidak akan berguna. Faktanya, Dev juga sangat kecewa ketika melihat para biksu manusia ini. Ada banyak sekali orang, semuanya seharusnya bergairah di usia ini, tetapi mereka semua mati rasa. Dev masih geram ketika melihat orang-orang tua yang sudah mati, orang-orang lemah, wanita dan anak-anak yang binasa. Tapi bagaimana orang-orang muda ini bisa menutup mata? Mereka yang mati adalah orang-orang mereka, keluarga mereka. Terima kasih. Jika kami bisa lolos, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik jika kamu datang ke benua Changsuan suatu hari nanti. Kata Aisyah. Kita bicarakan nanti saja. Dev menyingkirkan formasi di pintu masuk penjara dan kemudian berjalan keluar penjara. Elijah mengikuti Dev dengan kekaguman di wajahnya, tidak pernah meninggalkan sisinya. Seperti yang diduga Dev, jelas terlihat jumlah prajurit di kota itu lebih sedikit, dan terlihat sosok-sosok yang bergegas menuju perbatasan antara kota Macan Terbang dan kota Badak. Tak lama setelah Dev dan anak buahnya keluar dari penjara surgawi, mereka bertemu dengan belasan prajurit yang sedang berpatroli dengan gugup sambil memegang senjata di tangan. Tetapi ketika mereka melihat Dev dan orang-orangnya, mereka tertegun sejenak. Kedua belah pihak terdiam. Sekitar selusin prajurit sedikit gemetar saat mereka melihat masa gelap para biksu ras manusia di belakang Dev. Apakah kalian menemukan sesuatu di sini? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, ayo kita patroli di jalan lain. Para prajurit ini berbicara sendiri, seolah-olah mereka tidak memperhatikan Dev dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Melihat ini, Dev terdiam. Apa maksudnya ini? Apakah para prajurit itu buta? Peri gila bertanya dengan bingung. Mereka tidak buta, mereka hanya takut. Dev tersenyum tipis, lalu menatap Aisyah dan berkata, pergilah. Selama kalian bersatu, seharusnya tidak ada masalah untuk meninggalkan kota ini. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Adapun bagaimana cara kalian bisa kembali ke benua Changsuan, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku tidak bisa membantu. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aisyah mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama ribuan biksu manusia. Ketika satu demi satu sosok terangkat ke udara, sekelompok besar orang terbang keluar kota. Seperti yang diharapkan, tidak ada prajurit yang berdiri untuk menghentikan mereka. Diperkirakan tidak banyak prajurit yang tersisa di kota itu. Ayo, kita pergi juga, kata Dev. Tetapi ketika Dev dan anak buahnya hendak pergi, belasan prajurit itu tiba-tiba berbalik. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan tawa dan berkata, tidakkah kamu tahu? Mengapa kamu kembali? Berhenti bicara omong kosong. Siapa kamu? Salah satu prajurit bertanya pada Dev. Apakah kamu melihat bahwa hanya ada sedikit di antara kami yang tersisa dan kamu merasa bisa melakukannya, jadi kamu kembali? Dev tidak menjawabnya, tetapi bertanya. Lalu kenapa? Serahkan hidupmu padaku. Prajurit itu mengayunkan senjatanya dan menyerang Dev. Tatapan mata Dev penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya. Engah. Prajurit itu dipukuli hingga babak belur oleh telapak tangan Dev. Menghadapi prajurit ini, Dev terlalu malas untuk menggunakan pedang penebas naga. Ketika prajurit yang lain melihat kejadian ini, mereka semua tercengang, muka mereka tampak sangat jelek, lalu mereka berbalik dan lari. Kalian makhluk tak punya nyali. Dev mendengus dingin, lalu menyerang dengan pukulan. Pukulan itu langsung menjatuhkan belasan prajurit itu, lalu tubuh mereka meledak di udara. Dibandingkan dengan para prajurit di penjara surgawi, para prajurit ini jelas jauh lebih lemah, bahkan keberanian mereka sangat berbeda. Bersambung.